semuanya, perkenalkan saya Naura Destani Ilham atau biasa dipanggil Nau dengan NIM 15022131113 dari KM 4510. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan sesuai apa yang sudah saya tangkap selama mempelajari beberapa teori di mata kuliah teori komunikasi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga teori saja, di mana ketiga teori ini adalah teori yang cukup saya pahami dengan baik dan tentunya saya sukai. Langsung saja. Untuk teori yang pertama yaitu teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial ini di mana kita bisa menilai bagaimana tingkat kedekatan kita di dalam suatu hubungan. Di teori ini juga menyatakan bahwa suatu hubungan akan terbentuk jika adanya komunikasi yang awalnya umum menjadi lebih khusus. Di teori ini juga kita dapat mengetahui tahapan-tahapan dalam hubungan manusia. Teori ini bisa dimiripkan dengan analogi bawang, di mana bentuk bawang kan berlapis-lapis dan setiap manusia, setiap individu memiliki keputusannya masing-masing, di mana ketika ia di dalam suatu hubungan, maka lapisan-lapisan bawang itu akan terbuka secara perlahan-lahan, seperti identitas kita akan terbuka secara perlahan-lahan jika terjadinya komunikasi. Kemudian selanjutnya ada pun asumsi dalam teori penetrasi sosial. Asumsi yang pertama yaitu hubungan komunikasi akan selalu dimulai dari yang paling luar menjadi lebih dalam, di mana hubungan komunikasi akan mempengaruhi bagaimana awalnya hubungan yang biasa saja bisa tiba-tiba menjadi lebih intim. Kemudian asumsi kedua yaitu perkembangan dalam suatu hubungan dapat dan bisa diprediksi. Hubungan memang akan berjalan dengan sendirinya secara teratur, namun hal ini dapat kita prediksi antar suatu individu. Kemudian asumsi ketiga, hubungan yang berjalan tidak akan selamanya berhasil masuk ke dalam inti, di mana semua orang tentu akan mengalami proses dalam berhubungan. Namun, di dalam asumsi ketiga ini ada yang namanya bentuk penarikan diri dan disolusi. Ini terjadi karena dalam proses hubungan sering terjadi ketidakcocokan bahkan konflik di dalam hubungan ini. Kemudian yang asumsi terakhir yaitu keterbukaan diri adalah inti dari sebuah perkembangan hubungan. Secara tidak sadar kita akan membuka diri kita, identitas kita dengan sukarela terhadap lawan hubungan kita. Ini dinamakan dengan self-disclosure. Nah, terakhir dari penetrasi sosial ini saya mungkin akan mencoba memberikan contoh dari kasus ini. Misalnya ketika kita berada di lingkungan baru, mau tidak mau kita harus menjalin komunikasi dengan orang-orang yang berada di lingkungan itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita terus akan melakukan komunikasi. Tiba-tiba kita dekat dengan seseorang. Antara kita dengan seseorang ini, kita sering melakukan pembicaraan tanpa kita tidak sadar, kita mengeluarkan informasi mengenai diri kita. Dan tiba-tiba seiring berjalannya waktu juga obrolan kita menjadi lebih santai dan kita nyaman satu sama lain, hingga menyebabkan kita menjadi seorang yang dekat dan sudah saling mengenal satu sama lain. Namun tentu hal ini tidak akan selalu berhasil, seperti yang saya sebutkan di asumsi ketiga bahwa ada bentuk penarikan diri jika terjadi ketidakcocokan antar individu yang satu dengan yang lainnya. Menurut saya teori ini sangat berfungsi dalam mengukur pertemanan kita karena teori ini bisa mengenali kita bagaimana sih hubungan kita dengan seseorang sudah sejauh mana. Jadi menurut saya teori ini sangat menarik ketika kita menjadi manusia yang tentunya manusia makhluk sosial. Nah, selanjutnya kita masuk di teori kedua, yaitu teori ini mungkin sudah sering kita dengar, bahkan kita terapkan dalam kehidupan kita. Inti dari sebuah komunikasi adalah persuasi. Yap, itu dia teori retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dalam teori retorika ini menyebutkan bahwa komunikasi yang baik akan berlangsung jika terjadi 3 unsur. Apa saja sih unsur itu? Yang pertama adalah pembicara, yang kedua adalah pesan, dan yang ketiga adalah audiens. Teori retorika adalah seni dalam berbicara. Bagaimana komposisi kata-kata kita, bagaimana cara kita menyampaikan kata-kata tersebut, hingga bagaimana kita berhasil mempengaruhi audiens agar ia terkesan dan tertarik dengan apa yang kita ucapkan. Selanjutnya, di dalam teori ini juga terdapat 2 asumsi. Asumsi pertama yaitu seorang pembicara yang efektif harus mempertimbangkan halayaknya. Kenapa? Karena audiens adalah kunci penting dalam sebuah bagi seorang pembicara.
halayak bukanlah sebuah pajangan, tapi pada akhirnya halayaklah yang menentukan keputusan. Maka dari itu, seorang pembicara harus mempertimbangkan halayaknya. Adapun asumsi kedua yaitu seorang pembicara yang efektif harus memiliki bukti-bukti dalam presentasinya. Apa saja sih bukti-bukti tersebut? Yang pertama ada ethos, yang kedua ada pathos, dan yang terakhir ada logos. Ethos adalah kredibilitas yang dimiliki oleh seorang pembicara. Kemudian pathos yaitu menyangkut dengan audiens, bagaimana feedback dari audiens. Kemudian yang terakhir adalah logos, yaitu bukti-bukti di mana apa yang kita sampaikan itu memiliki bukti yang valid atau bukan dari sumber yang sembarangan sehingga bisa dibuktikan. Setelah asumsi, saya akan memberikan contoh pada kasus teori retorika ini. Teori retorika ini sering terjadi ketika hendaknya kita ingin melakukan seperti pidato. Ketika kita hendak menyampaikan pidato, pasti ada tujuannya dong. Gak mungkin kita menyampaikan pidato yang ada isinya dan kita tidak ingin mempengaruhi audiens kita. Maka itu, ethos, pathos, dan juga logos sangat penting ketika kita hendak membawakan pidato. Tidak hanya saat pidato, tapi juga saat ceramah, saat presentasi, bahkan dalam dunia bisnis, retorika itu sangat diperlukan. Kita harus memiliki skill dalam mempersuasif rekan kerja kita ataupun halayak kita. Maka dari itu, kita sebagai e-commerce dan makhluk sosial perlu mengetahui dari teori yang dikemukakan oleh Aristoteles ini. Oke, kita masuk di teori terakhir atau teori ketiga, yaitu Phase Negotiation Theory atau teori negosiasi. Di teori ini juga melibatkan bagaimana komunikasi antar budaya. Di teori ini juga menyangkut rasa hormat, status, kepercayaan, dan juga kesopanan. Setiap budaya pasti memiliki citra dirinya masing-masing. Di teori negosiasi ini menjelaskan bahwa bagaimana seseorang dengan budaya yang berbeda mengatasi sebuah konflik. Jadi pada intinya bagaimana sih seseorang ini bisa menyelesaikan konflik di dalam budaya orang lain atau budaya yang ada di negara atau tempat yang ia tinggali pada saat itu. Bagaimana caranya dia bisa melakukan negosiasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan budaya yang ia sedang tinggali saat itu. Oke, selanjutnya ada pun asumsi dari Phase Negotiation Theory ini. Asumsi pertama yaitu identitas diri merupakan aspek penting dalam melakukan interaksi, di mana individu harus menyesuaikan diri mereka di dalam suatu budaya yang berbeda. Kemudian asumsi kedua yaitu konflik dimediasi oleh budaya dan muka. Di dalam suatu hubungan bisa jadi terjadi konflik, maka ketika terjadi konflik kita harus melakukan negosiasi yang bagus. Apabila negosiasi yang kita lakukan tidak sesuai dengan budaya tersebut, maka itu menyebabkan situasi menjadi buruk. Maka itu perlu dihindari. Kemudian asumsi yang terakhir ataupun asumsi yang ketiga yaitu kita harus menjaga perilaku kita, karena beberapa tindakan dapat mengancam jati diri atau citra diri. Maka dari itu ketika kita berhubungan dengan orang lain ataupun kita berada di dalam budaya yang lain, kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan ekspresi muka kita ataupun tindakan kita. Nah, di detik-detik terakhir saya akan memberikan sedikit contoh dari Phase Negotiation Theory ini. Misalnya antar budaya kolektivitis dan individualistik. Menurut saya teori ini sangat penting ketika kita ingin bekerja di luar negara kita, ataupun kita ingin tinggal atau pindah merantau di kota-kota lainnya. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai beberapa teori yang dapat saya jelaskan selama saya belajar di mata kuliah teori komunikasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.